Mbah Kiai Dalhar Watu Congol itu sebetulnya bukan nama aslinya. Nama aslinya itu namanya Kiai Nahrawi, nama aslinya itu. Kiai Nahrawi ini adalah seorang santri yang diperintahkan oleh kiainya untuk menemani anak kiai untuk belajar ke Makkah Al-Mukarramah. Takzimnya kepada anak kiai, tidak mau dia disuruh naik kuda bersamanya. Dia lebih senang berjalan dan menuntun kuda anak kiai itu sampai di Makkah Al-Mukarramah, maka ilmunya berkah. Sehingga di sana dia belajar dengan ulama-ulama yang ada di Makkah Al-Mukarramah, belajar tauhid, belajar fikih, belajar tasawuf, sampai beliau itu disukai oleh gurunya sehingga dikasih nama Dalhar. Mbah Kiai Nahrawi aslinya dikasih nama Dalhar. Sampai sekarang yang terkenal adalah Kiai Dalhar. Kuburannya ada di Watu Congol. Dan dia memang berasal dari Watu Congol. Watu Congol itu daerah Jawa Tengah. Nah, di sanalah ini rentetan, artinya sanad tarekat yang saya punya itu dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sholat subuh Masjid Al-Muqarrabin yang dirahmati Allah. Kita masih melanjutkan kajian kemarin yang belum tuntas pada bait yang berbunyi wajazim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Wajazim, dan tetapkanlah, bi anna awalan mimma yajib, bahwasanya yang pertama sekali yang harus dilakukan bagi orang yang mukallaf adalah ma'rifatun, ma'rifah, mengetahui Allah. Wa fihi khulfun muntasib, akan tetapi ma'rifah kepada Allah itu ada perbedaan di situ. Apakah itu yang pertama atau itu bukan yang pertama? Kemarin untuk mengetahui hal ini dijelaskan oleh Imam Baijuri bahwasanya ada 12 pendapat tentang hal ini, dan kemarin sudah sampai pada pendapat yang ke-6, bahwasanya yang ke-6 itu yang pertama sekali yang wajib dilakukan oleh orang mukallaf adalah an-nutqu bisyahadataini, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu yang pertama yang wajib dilakukan oleh orang mukallaf, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan pendapat yang ke-7 wasabi'uha ma qalahu Abu Hasyim fi ta'ifatin minal mu'tazilati wa ghairihim. Pendapat yang ke-7 itu yang disampaikan oleh Abu Hasyim. Siapa Abu Hasyim itu? Abu Hasyim itu adalah orang Mu'tazilah, sekelompok orang Mu'tazilah, wa ghairihim, dan pendapat yang lain selain Abu Hasyim yang dari kelompok Mu'tazilah itu, bahwasanya yang pertama dilakukan oleh orang mukallaf asyakku, yaitu keraguan. Ini agak aneh. Masa yang pertama sekali yang harus dilakukan adalah keraguan dulu? Harus ragu dulu baru yakin, begitu maksudnya. Warudda, dan ini ditolak, bi annahu matlubu zawalihi, karena ragu itu tuh sesungguhnya itu ada tuntutan untuk menghilangkannya. Kalau seseorang itu ragu terhadap sesuatu, itu ada tuntutan untuk menghilangkan keraguan itu. Di sini malah yang pertama sekali yang harus dilakukan oleh orang mukallaf adalah asyakku, ragu.
Sementara ragu itu sesuatu yang harus dihilangkan supaya tidak ragu lagi, berubah menjadi yakin. Orang wudhu saja kalau ragu itu harus dihilangkan ragunya itu. Yang menang adalah yakinnya. Kalau yakin wudhu ya suci, kalau enggak yakin wudhu ya batal. Tadi belum wudhu, kemudian terus ragu, suci enggak ya? Suci enggak ya? Sudah wudhu belum? Belum. Ya jelas enggak suci. Karena ragu. Nah, kemudian ketika seseorang sudah berwudhu, sudah itu ragu. Tadi udah kentut belum ya? Udah kentut belum ya tadi ya? Ragu-ragu, tapi yakin kalau tadi sudah wudhu. Cuman ragu sudah kentut apa belum kentut. Kalau ini yang terjadi, yang menang adalah yakinnya. Tadi sudah berwudhu, berarti suci, enggak batal. Walaupun berkali-kali ragu kentut atau belum. Yang menang adalah yakin. Makanya al yakinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak akan kalah dengan keraguan. Nah, ini pendapat Abu Hasyim, kelompok Mu'tazilah ini malah mengatakan bahwasanya yang pertama sekali yang harus dilakukan oleh orang mukallaf adalah asyakku, ragu. Sementara ragu itu sesuatu yang harus dihilangkan. Oleh karena itu pendapatnya ini ditolak. Lalu Imam Baijuri berhusnudzon terhadap apa yang disampaikan oleh Abu Hasyim tadi, orang Mu'tazilah tadi. Beliau menyampaikan bahwasanya yang dimaksud dengan ragu mudah-mudahan jangan yang itu, maksudnya begitu, jangan yang itu. Kenapa kok ragu seperti itu enggak boleh? Li'anna syakka fi syai'in minal aqaidi kufrun. Karena ragu terhadap keyakinan, terhadap akidah itu hukumnya sudah kafir. Ragu terhadap akidah yang kita punyai itu hukumnya sudah kafir. Allah itu ada enggak ya? Jangan-jangan Allah itu enggak ada. Ragu seperti itu sudah kafir itu hukumnya. Makanya kita harus yakin, jangan sampai ragu. Fala yakunu matluban husulahu. Maka ragu itu enggak perlu diminta dan enggak perlu dicari. Jangan mencari-cari keraguan. Nanti kalau mencari-cari keraguan, nah ujung-ujungnya ragu beneran. Enggak boleh ragu itu dicari-cari. Ragu itu justru harus dibuang dan dihilangkan. Maka Imam Baijuri itu berharap wala'allahum aradu, mudah-mudahan yang mereka maksud dari ragu itu adalah, mudah-mudahan yang mereka maksud dari asyakku, keraguan yang pertama sekali dilakukan oleh orang mukallaf yaitu ragu, itu mudah-mudahan yang dimaksud adalah seperti ini, tardidal fikri, berbolak-baliknya fikiran. Jadi husnudzonnya Imam Baijuri ketika menjelaskan pendapatnya Mu'tazilah ini, mudah-mudahan yang dimaksud ragu itu adalah berbolak-baliknya pikiran. Jadi pikiran kadang ke sini, kadang ke sini, kadang ke sini, kadang ke sini, berbolak-balik. Mudah-mudahan seperti itu. Dan ketika pikiran seseorang berbolak-balik itu ya'ulu ilan nadhari, maka akan menghantarkan kepada nadhar. Ketika seseorang berpikir keras, itu kan pikirannya bolak-balik. Berpikir keras terhadap sesuatu, berbolak-balik pikirannya. Ini kira-kira, ini kira-kira, bolak-baliknya. Maka berpikir yang berbolak-balik itu, berpikir yang berbalik, apa berbolak-balik ya ulu ilan nadhari, akan menjadi nadhar, akan menghantarkan kepada nadhar. Nadhar itu adalah berpikir secara mendalam. Ketika ada ayat afala yang duru ilal ibili kaifa khuliqat, apakah mereka tidak memperhatikan? Kalau nadhara yang duru itu bahasa aslinya itu melihat, tetapi melihatnya mendalam. Makanya ungdurhuna, lihat ke sini, maksudnya lihat secara mendalam. Tapi kalau hanya melihat saja itu adalah basara yabsuru, melihat dengan mata. Tapi kalau nadhara yang duru itu melihat dengan hati. Jadi melihatnya mendalam. Maka kalau ada kata-kata an-nadhru itu melihatnya
dari berbagai sisi, kemudian di situ ada komponen-komponen untuk menjadi pegangan atau rumusan untuk melihat sesuatu itu. Seperti seorang buat disertasi, membuat tesis, membuat skripsi, itu pakai an-nadru, bukan pakai al-basaru, tapi an-nadru. Nah, di sini mudah-mudahan dengan adanya berbolak-balik pikiran ini, maka berbolak-baliknya pikiran ini akan menghantarkan kepada an-nadru, mengantarkan kepada melihat dengan seksama, melihat dengan berbagai macam sisi, melihat secara mendalam. Wathaminuha, dan pendapat yang kedelapan, annahu al-imanu, yang pertama sekali yang harus dilakukan oleh orang mukallaf itu adalah iman. Yang pertama sekali itu yakin, beriman. Wa tasi'uha, dan yang kesembilan yang wajib dilakukan, annahu, yang wajib dilakukan bagi seorang mukallaf adalah al-islamu, yaitu Islam. Pendapat kedelapan yang wajib dilakukan oleh orang mukallaf adalah iman. Yang kedua, pendapat yang wajib dilakukan oleh orang mukallaf adalah Islam, iman dan Islam. Tapi Imam Baijuri menjelaskan wa hadzanil qaulani mutaqaribani mardudani. Dua pendapat ini, yaitu pertama sekali yang harus dilakukan oleh orang mukallaf adalah iman dan Islam. Iman dan Islam itu adalah dua kata yang berdekatan. Oleh karena itu dua kata yang berdekatan ini dua kata yang berdekatan yang tertolak. Tertolak apa? Tertolak kalau inilah yang pertama untuk dilakukan oleh seorang mukallaf. Bukan yang ini bukan yang pertama yang dilakukan oleh seorang mukallaf. Bukan Islam, bukan iman. Orang mukallaf itu pertama sekali melakukan, yang wajib ia lakukan bukan iman, bukan Islam. Bihtiyaji kullin minal imani wal islami lil ma'rifati. Karena apa? Karena kedua-duanya, baik iman maupun Islam, kedua-duanya itu adalah membutuhkan ma'rifah. Kalau seseorang belum ma'rifah, belum bisa dia masuk Islam. Kalau orang itu belum ma'rifah, belum bisa dia iman. Bagaimana dia mau iman? Orang tahu belum, tiba-tiba kok sudah iman. Maka Islam perlu ma'rifah, iman perlu ma'rifah. Oleh karena itu Islam dan iman itu ditolak kalau itu yang pertama sekali dilakukan seorang mukallaf. Seorang mukallaf bukan melakukan itu yang pertama kali. Memang seorang mukallaf harus Islam, seorang mukallaf harus iman, tapi ini bukan yang pertama. Ini kan yang jadi permasalahan adalah apa yang pertama sekali dilakukan oleh orang mukallaf. Sementara Islam, untuk menjadikan seseorang bisa Islam, itu dia perlu ma'rifah. Maka semua orang yang masuk Islam, yang baru-baru maksudnya adalah bukan dari lahir, itu biasanya ma'rifah dulu. Dia bandingkan dengan Tuhan dia sebelumnya, dengan Tuhannya yang baru yang dia ketahui, kemudian menimbulkan keyakinan, oh ternyata Tuhanku yang lama itu tidak benar, Tuhanku yang baru ini yang benar, baru dia masuk Islam. Awalnya dia yakin dengan Tuhannya yang pertama yang ia sembah itu. Tetapi setelah dia nazar, mencari dan mencari, akhirnya ragu dengan Tuhannya sendiri. Terus mencari kebenaran Tuhan yang mana, Tuhanku ini atau yang lainnya. Ternyata ia kemudian terus ma'rifah, dikasih hidayah oleh Allah, ma'rifah, akhirnya tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Kemudian mengucapkanlah dia dua kalimat syahadat. Maka tadi sebelumnya itu ada yang keberapa, yang ke-6 tadi, mengucapkan dua kalimat syahadat itu tidak ditolak oleh Imam Baijuri, karena yang pertama sekali itu harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Tetapi kalau yang Islam dan iman itu ditolak. Kenapa? Karena iman dan Islam itu berawal dari ma'rifah. Artinya ma'rifah itu sangat diperlukan untuk bisa Islam dan untuk bisa iman.
Wa ashiruha, dan yang ke-10 i'tiqadu wujubin nadhari. Yang pertama sekali dilakukan itu adalah keyakinan wajibnya nadhar. Jadi yakin kalau nadhar itu wajib, itulah yang harus dilakukan. Artinya keyakinan wajib berfikir itu tadi. Nadhar itu kan artinya mengetahui sesuatu dengan pandangan, dengan penglihatan, dan juga dengan fikiran. Ada dua, setelah melihat kemudian terus berfikir. Maka yang pertama sekali dilakukan oleh orang mukallaf pada pendapat yang ke-10 adalah i'tiqadu wujubin nadhari, percaya atau yakin adanya wajib nadhar. Wahadi asyaraha, dan yang ke-11 annahu wazifatul waqti. Yang pertama sekali yang harus dilakukan oleh orang mukallaf itu adalah wazifatul waqti. Apa itu wazifatul waqti? Wazifatul waqti itu adalah pekerjaan waktu. Ini agak muter ya. Pekerjaan waktu. Maksud dari pekerjaan waktu ini Imam Bajuri menjelaskan kasolatin dzaqa waktuha fatuqaddamu. Seperti halnya sholat, kalau waktunya sempit maka sholat itu didahulukan. Itu maksudnya seperti itu. Mana yang diantara itu yang sudah sempit, mana yang sudah mendesak? Yang sudah mendesak itulah yang didahulukan. Itu yang disebut dengan wazifatul waqti. Jadi ini adalah pekerjaan waktu. Mana yang lebih dekat, mana yang lebih penting, itu yang harus didahulukan. Seperti sholat. Sholat maghrib itu kalau sudah matahari terbenam, kemudian sudah mulai agak gelap, itu harus dilakukan. Jangan melakukan pekerjaan yang lain. Kalau melakukan pekerjaan nanti ajalah, nanti itu namanya melalaikan waktu. Kalau melalaikan waktu yang seperti ini nggak boleh di dalam ajaran kita, nggak boleh. Mana yang penting itu yang didahulukan. Maka kita pun juga begitu. Biasanya mendahulukan mana yang lebih penting. Pengajian ini penting, tapi ketika ada keluarga yang sedang tidak sehat dan perlu dibawa ke rumah sakit, saya yakin lebih mendahulukan keluarga kita untuk dibawa ke rumah sakit. Maka yang lebih penting namanya wazifatul waqti. Seperti sholat, itu kalau sudah waktunya sempit, ya sholat itu harus didahulukan, pekerjaan lain ditinggalkan. Jangan sampai pekerjaan itu dilakukan sementara mengenyampingkan sholat. Wathani asyaraha, dan yang ke-12 yang terakhir annahu, bahwasanya yang pertama sekali yang orang mukallaf lakukan itu adalah al-ma'rifatu awit taqlidu. Ini ada dua pilihan. Yang pertama adalah ma'rifah itu sendiri, yang kedua adalah taklid. Jadi ma'rifah atau taklid. Ai ahadihima la bi'ainihi, yaitu maksudnya adalah salah satu di antara keduanya, bukan kedua-duanya, salah satu di antara kedua-duanya. Atau mungkin ma'rifah didahulukan atau taklid sajalah didahulukan. Fayakunu muhayyiran bainahuma, maka menjadi pilihan di antara keduanya. Yang pertama boleh ma'rifah langsung atau boleh taklid duluan. Ini pendapat yang ke-12. Wal asahhu, dan yang lebih tepat, yang lebih benar, anna awwala wajibin muqsadan, bahwasanya yang pertama sekali yang harus dilakukan itu adalah al-ma'rifatu, yaitu ma'rifah. Jadi yang benar adalah yang pertama yang harus dilakukan oleh orang mukallaf itu adalah menuju kepada ma'rifah. Itu yang pertama. Terus pendapat yang berikutnya wa awwalu wajibin wasilatan qaribatan. Yang pertama dilakukan itu adalah wasilah qaribah, alat yang paling dekat, yaitu an-nadharu, yaitu nadhar. Yang pertama dikatakan itu adalah ma'rifah, yang kedua nadhar. Kemudian wasilatan ba'idatan itu adalah
alat yang jauh, al-qasdu ilan nadhari, yaitu bertujuan kepada nadhar. Jadi ada 3 di sini dijelaskan. Yang paling tepat adalah pertama yang harus dilakukan oleh orang mukallaf adalah ma'rifah. Untuk memperoleh ma'rifah itu adalah nadhar. Untuk memperoleh nadhar itu adalah ada niat nadhar. Jadi niat nadhar dulu, kemudian baru nadhar, setelah nadhar baru ma'rifah. Itu perjalanannya seperti itu. Wa bihadza yujma'u bainal aqwali, salah satu yang seperti ini cara menggabungkan 3 pendapat itu. Jadi yang pertama ada kerentek, ada niat untuk berfikir, untuk nadhar, melihat secara mendalam. Setelah niat muncul, baru kemudian nadharnya itu berjalan, berfikirnya berjalan. Setelah berfikir berjalan, baru akan memperoleh ma'rifah, mengetahui Allah. Karena mengetahui Allah itu tidak bisa dengan mata telanjang. Mengetahui Allah itu hanya dengan isyarat-isyarat. Seperti bumi seisinya, ini menunjukkan bahwasanya ada yang menciptakan bumi dan seisinya. Jadi di dalam kitab Imam Baijuri ini kajiannya luar biasa. Ada di sisi nahwu, ada di sisi tafsir, ada di sisi ilmu mantik. Yang seperti ini banyak menggunakan ilmu mantik. Baik, selanjutnya kita menuju kepada bait berikutnya. Fangdur ila nafsika thumma taqili lil alamil uluwi thumma sufali. Fangdur, dan perhatikanlah, ila nafsika, kepada dirimu. Kita disuruh oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani untuk memperhatikan diri sendiri. Thumman takili, kalau sudah memperhatikan kepada diri sendiri, yang ada di badan kita ini sudah kita perhatikan, kita sudah paham terhadap apa yang ada dalam diri kita, lalu pindah lil alamil uluwi, pindah ke alam yang tinggi, langit, ke alam tinggi, suruh mikir langit. Tadi mikir diri sendiri, sudah mikir diri sendiri sudah, baru mikir langit. Tsumma sufli, kalau sudah langit terpikir baru ke bawah, mikir bumi seisinya. Itu yang dianjurkan oleh musannif, oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Qaulu fangdur ila akhiri, ucapan musannif fangdur, dan perhatikanlah sampai akhir. Ai idza aratal ma'rifata fangdur, kalau kamu ingin ma'rifah maka perhatikanlah. Apa yang diperhatikan? Ya diri kita ini perhatikan. Setelah diri kita diperhatikan, baru memperhatikan langit. Setelah langit kita pikirkan, baru kita memikirkan bumi. Li'anna nadhra wasilatan laha. Kenapa kok harus berpikir seperti itu? Karena nadhar itu adalah wasilah untuk bisa sampai kepada ma'rifah. Orang tidak akan bisa ma'rifah kalau tidak bisa nadhar. Yang pertama nadhar, yang pertama harus kita perhatikan adalah diri kita ini. Kita perhatikan satu persatu apa yang ada di dalam tubuh kita ini. Karena ini tidak asing kalau dalam tubuh kita ini. Tapi kalau langit itu biasanya asing, agak jauh kan? Kita pun nggak bisa megang. Dan bumi juga begitu, karena di luar badan kita. Dan nadhar itu adalah wasilah atau sarana untuk bisa kepada ma'rifah. Wal ma'muru bin nadhari kullu mukallafin. Yang diperintahkan untuk nadhar itu adalah setiap mukallaf, setiap orang yang sudah dibebani hukum syariat, itu diperintahkan untuk nadhar. Wa amarahul musannif bin nadhari ila nafsihi ibtidaan. Dan musannif, penyusun kitab ini, yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani, itu memerintahkan setiap mukallaf itu untuk nadhar pertama-tama itu pada dirinya sendiri. Pertama sekali untuk melihat dirinya sendiri. Kita perhatikan mata kita, kita perhatikan mulut kita, kita perhatikan telinga kita, kita perhatikan seluruh anggota tubuh kita. Baru di situ nanti akan berpikir, Masya Allah, Allah menciptakan hidung ini bukan main, sudah tepat ini. Hidungnya menghadap ke bawah. Andaikan Allah lupa naruh hidung terus lubangnya sampai di atas,
Kalau hujan kan repot, banyak air yang masuk ke dalam hidung. Berpikir seperti itu menambah makrifah kita kepada Allah, bahwasanya Allah itu adalah sebagus-bagusnya pencipta. Tidak ada pencipta yang lebih bagus daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, musannif itu memerintahkan kepada setiap mukallaf yang pertama sekali untuk dilakukan itu adalah nazar kepada dirinya sendiri, li'annaha aqrabul asya'a. Karena yang ada pada diri kita ini itu adalah sesuatu yang paling dekat, yang sudah enggak asing lagi bagi kita. Setelah kita paham seluruh yang ada pada diri kita ini, tsumma bin nadhari ilal alamil uluwi, lalu melihat kepada alam yang tinggi. Apa itu alam yang tinggi? Yaitu langit. Alam yang tinggi itu langit. Kenapa kok begitu? Likaunihi a'dhamu wa abda'u. Karena alam yang tinggi yaitu langit itu lebih agung dan lebih baru. Lebih agung dan lebih baru. Yang namanya baru itu pasti kita harus mengenal dulu. Kalau tidak mengenal, kita tidak akan tahu yang baru itu. Kita tahu barang itu baru, nanti kita tidak akan merasa nyaman dengan yang baru itu kalau kita tidak mengenalnya. Ketika sudah mengenal, baru kemudian terus bisa adaptasi dengan yang baru itu. Setelah bisa adaptasi, baru nyaman, baru kita paham betul. Dan langit yang di atas, alamul uluwi, alam yang tinggi, langit itu adalah a'dhamu wa abda'u, lebih agung, lebih besar dan juga lebih baru. Lebih agung, lebih besar, lebih baru itu perlu diketahui supaya lebih dekat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah langit itu dipahami, dikenal, tsumma ilal alami sufli, lalu turun ke bawah, yaitu ke alam yang di bawah. Alam yang di bawah maksudnya di sini adalah bumi. Seperti itu urutannya, mengenal diri sendiri dulu, setelah mengenal diri sendiri mengenal langit, setelah mengenal langit baru mengenal bumi. Wa fit taqdimil alamil uluwi, musannif Syekh Ibrahim Al-Laqani itu mendahulukan setelah diri sendiri itu, kemudian terus disuruh mengenal langit itu ala sufli, daripada mengenal bumi dulu. Kalau yang dekat kan sebetulnya badan kita ini dulu kita kenal, tubuh kita, baru yang kita pijak tanah yang dekat, kan gitu harusnya. Tapi Syekh Ibrahim Al-Laqani ini berpikir yang pertama adalah diri kita sendiri, yang kedua adalah langit, yang ketiga adalah bumi, iktidaan biqauli ta'ala. Ini ada landasannya karena mengikuti firman Allah Ta'ala. Apa firman Allah Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard, dan seterusnya. Sesungguhnya Allah di dalam menciptakan langit dan bumi. Jadi langit dulu baru bumi. Maka setelah kita memperhatikan diri kita sendiri, baru kita memperhatikan langit, baru kita memperhatikan bumi. Apa penting kita memperhatikan langit? Penting. Kalau kita nggak memperhatikan langit, kita nggak bisa sholat zuhur. Kita sholat zuhur itu karena kita memperhatikan langit. Ya mungkin sekarang ini nggak perlu memperhatikan langit. Kenapa? Karena waktu sudah diatur jamnya. Oh, jam sekian masuk sholat zuhur, jam sekian masuk sholat asar. Udah diatur. Tapi ingat, ketika seseorang mengatur jam sekian sholat zuhur, jam sekian sholat asar, itu ya berdasarkan langit dulu awal mulanya. Maka setelah memperhatikan langit itu baru bisa menentukan sholat zuhur jam 12 lewat 3 menit, sholat asar jam 15 lewat 6 menit. Tahu setelah memperhatikan yang di langit.
Karena apa? Sholat itu patokannya adalah matahari, bukan jam. Jam itu mengikut kepada matahari, maka jam berubah-ubah. Andai kan sholat itu patokannya adalah jam 12 masuk waktu zuhur. Kapanpun asal jam 12 masuk waktu zuhur. Tapi nggak tepat seperti itu. Karena bumi ini berputar mengelilingi matahari, bergeser terus, maka jam 12-nya bisa berubah-ubah. Dalam artian jam 12 berubah-ubah itu posisi mataharinya berubah-ubah. Makanya ada 2 saat untuk menentukan arah kiblat itu berdasarkan matahari. Yaitu ketika jam 4 lewat 16 apa jam 4 lewat 15 sore, itu ketika di bulan Mei dan bulan Juli itu matahari tepat di atas Ka'bah, maka ketika bayangan itu lurus, itu kita tandai itu sudah betul tepat di atas Ka'bah. Itu karena petunjuk dari matahari. Ini untuk menentukan arah kiblat yang hanya bisa dalam 1 tahun itu hanya 2 kali. Pada bulan Mei dan bulan Juli. Ini ada saat pada tanggal itu, kalau nggak salah tanggal 27 itu, tanggal 27 Juli, itu jam 4 lewat 15, itu matahari tepat di atas Ka'bah. Dan pada saat itu pas waktu masuk waktu zuhur. Pada saat itu di Makkah Al-Mukarramah, kalau di sini sudah asar, di sana zuhur. Nah, pada saat itu kita akan memperhatikan langit ini. Maka kita bisa tahu kapan masuk waktu zuhur dan arah kiblat kita ini tepat atau tidaknya. Walaupun sesungguhnya untuk melihat arah kiblat itu tidak harus qat'i, tapi bisa dzanni, bisa kira-kira. Karena fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja menghadap disitulah wajah Allah. Artinya disitulah kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Ibrahim Al-Laqani memerintahkan kita untuk melihat diri kita, setelah itu melihat langit, setelah itu melihat bumi, karena mengikuti ayat yang ada di surah Al-Baqarah, yaitu ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatil liqaumin yaqilun. Berdasarkan ayat ini beliau menyusun untuk makrifah itu kepada diri kita sendiri, kepada langit, kemudian kepada bumi. Wala tatawaqqafu sihhatun nadhari ala hadzat tartibi, tetapi ini tidak pasti, tidak harus seperti itu. Tidak harus berurutan seperti itu. Tidak harus. Bisanya seperti apa diserahkan kepada orang yang nazar itu sendiri. Bal yasihu ayyang dzura ilan nafsi, bahkan yang tepat itu adalah melihat kepada diri sendiri yang pertama, tsumma ila alamis sufli. Setelah diri sendiri sudah dikuasai, baru alamus sufli, alam yang di bawah, baru ke bumi memperhatikannya. Tsummal uluwi, kemudian baru ke langit. Ada yang seperti itu. Jadi itu bukan harga mati. Bisa memperhatikan diri sendiri, kemudian baru memperhatikan bumi yang kita pijak, baru memperhatikan langit. Au yanzuru ilal alamil uluwi, atau melihat alam ulu, ke langit dulu. Tsumma ila sufli, baru melihat ke bawah atau melihat ke tanah. Tsumma ilan nafsi, baru kepada diri sendiri. Ila ghairi dzalika minas suratil mumkinati, dan seterusnya bagaimana caranya, yang penting bisa makrifah itu
bisa sampai kepada gambaran bagaimana Allah itu. Kita bisa menggambarkan kepada diri kita tentang Allah. Bukan menggambarkan maksudnya adalah menjisimkan Allah, bukan. Yang dimaksud menggambarkan di sini adalah di dalam hati kita itu ada gambaran makrifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makrifah kita kepada Allah itu bisa diawali dari diri kita, kemudian baru kita memperhatikan langit, baru memperhatikan bumi. Bisa dari diri kita memperhatikan bumi, kemudian memperhatikan langit. Bisa memperhatikan langit dulu, memperhatikan bumi, baru memperhatikan kita. Atau memperhatikan bumi dulu, memperhatikan langit, baru memperhatikan kita. Jadi teorinya, cara untuk makrifah, kan yang penting itu pertama niat nazar. Kalau nggak ada niat nazar nggak akan capai, tidak akan ketemu dengan makrifah. Yang kedua, nazar itu sendiri prosesnya dijalankan, baru hasilnya akan muncul, yaitu ma'rifah. Untuk melihat atau meyakinkan kita mau beli sebuah barang, pertama kita ada niat untuk beli barang. Setelah kita niat beli barang, kemudian baru kita melihat-lihat barang itu sendiri. Dilihat, dibolak-balik, ada nggak cacatnya. Udah yakin baru beli. Jadi inti dari beli barang itu adalah pertama niat, kemudian nazar terhadap barang itu, baru ujungnya adalah membeli. Seperti itu juga makrifah kepada Allah. Pertama ada qasdu, al-qasdu, ada niat untuk nazar, al-qasdu ilan nazari, niat untuk nazar. Setelah niat nazar itu ada pada diri seseorang, baru an-nazaru, nazar itu sendiri prosesnya dijalankan, tengok kanan, tengok kiri. Makanya lihat ke diri sendiri, lihat ke langit, lihat ke bumi, prosesnya dijalankan, baru nanti hasilnya akan muncul, yaitu makrifah kepada Allah. Begitu pagi-pagi matahari muncul dari timur, berpikir matahari tidak mungkin muncul dengan sendirinya, pasti ada yang memunculkan. Tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Mobil lewat tidak mungkin dia berjalan sendiri, pasti ada yang mengendarai. Begitu juga matahari muncul, bulan muncul, itu pasti ada yang memunculkan. Begitu sudah nazar seperti itu, baru oh ternyata yang memunculkan itu yang punya matahari itu sendiri. Yang menjalankan mobil lewat itu ternyata si punya mobil itu sendiri, sopirnya sendiri. Akhirnya menjadi makrifah. Inilah proses makrifah. Mulai dari diri sendiri boleh, melihat langit, melihat bumi. Kalau melihat langit dulu, melihat bumi, baru kepada diri sendiri. Yang penting ujungnya bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya makrifah pada Allah Subhanahu wa taala. Makrifah itu bukan berarti harus melihat dengan mata telanjang, karena Allah itu enggak bisa di dunia ini dilihat dengan mata telanjang, enggak bisa. Dan bahkan dalam riwayat itu juga dikatakan bahwasanya malaikat saja enggak sanggup menatap Allah. Dan yang sanggup itu hanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat Mi'raj itu malaikat Jibril enggak berani lagi untuk mengikuti Rasulullah sampai di hadapan Allah. Yang berangkat ke hadapan Allah cuman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu saja dulu, sudah jam 6. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Kalau bisa jangan yang sulit-sulit. Baik, Bapak Ibu saya dan teman-teman subhanahu luar biasa yang kita bersama ini masih tentang makrifah, masih tentang kabar dan kajian yang bulan yang lalu dilanjutkan kembali bersama yang materi baru. Barangkali dari yang apa yang saya sampaikan tadi ada pertanyaan, ada diskusi, kami silakan pada Pak Ishak untuk bertanya atau diskusi yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang kami muliakan, dari wilayah tadi kalau boleh
Yang pertama, nah untuk menuju makrifah ini kita harus nazar. Artinya kita harus berpikir bukan hanya dengan otak sendiri, tapi dengan hati kita ini, dengan fakta faktual yang ada dari alam semesta, terutama diri kita sendiri. Kira-kira itu ya. Syarat untuk nazar itu tidak bisa dia nazar kalau dia tidak berniat. Iya betul. Nah, itu kan agak ini Pak. Kalau tidak berniat kita tidak bisa nazar. Kalau kita tidak bisa nazar, berarti kita tidak akan mungkin bisa mengenal Allah. Iya betul. Nah itu kan. Nah lalu bagaimana kalau orang yang mukallaf itu kan orang yang sudah diwajibkan untuk membebankan syariat. Iya. Orang yang mukallaf ini dia tidak terpikir untuk nazar. Dia taklid terus. Jadi sejak dia lahir sampai mati itu dia begitu kan. Rasanya apa ya? Percaya Allah, kan? Nah itu bagaimana? Iya. Di dalam akidah gitu. Iya. Kalau dalam syariat itu ada masalah gitu ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi yang saya bilang, kok sulit sekali pertanyaannya. Iya. Tapi kalau di Masjid Al-Muqarrabin ini sebetulnya saya sangat senang mengisi karena nyambung gitu. Di masjid-masjid yang lain, di Masjid Al-Munawwarah umpamanya, nunggu pertanyaan itu lamunian. Di Masjid As-Salam nunggu pertanyaan lamunian, di Masjid Al-Hidayah lamunian, di Masjid Nur Sa'adah itu lamunian ya. Di sini langsung nyamber per langsung jadi ya. Baik, mau saya cari dulu nazomnya dulu. Nazomnya yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani. Ini. Idza kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yahlu min tardidi. Itu jawabannya. Idza kullu man qallada fit tauhidi, ketika orang itu imannya itu masih taklid, tauhidnya itu masih taklid, ngikut imannya, tauhidnya masih taklid, lam yahlu min tardidi, maka tidak akan pernah sepi dari keraguan. Artinya kalau ada orang yang makrifah kepada Allah itu masih taklid, itu artinya imannya masih taklid, tauhidnya masih taklid. Orang nyembah Allah ya kita nyembah Allah, orang sholat ya kita sholat, orang mengucapkan la ilaha illallah kita juga mengucapkan la ilaha illallah, itu namanya masih taklid. Orang yang masih taklid itu imanuhu fitardidi, imannya itu masih dalam keraguan. Nah, makanya taklid itu adalah derajat yang paling rendah. Apa enggak boleh taklid? Boleh, taklid itu boleh, dan memang pertama sekali yang harus kita lakukan itu adalah taklid. Makanya di sini dalam pengertian tadi itu juga dikatakan bahwasanya yang pertama dilakukan oleh seorang mukallaf itu yang pertama adalah taklid dulu, annahu taklid. Seperti pendapat yang kelima, maqalahu ba'duhum annahu taklid. Tidak disebutkan di sini, yang jelas adalah ulama ilmu kalam itu menyebutkan yang pertama sekali dilakukan oleh seorang mukallaf itu adalah taklid. Tetapi kalau orang itu taklid, maka imannya masih tardid. Imannya masih dalam keraguan, masih ragu-ragu, iya idaknya. Orang ragu dengan orang yakin itu berbeda. Saya yakin habis mandi tadi menuju ke Masjid Al-Muqarrabin, maka saya mengendarakan kendaraan itu mantap di jalan, langsung ke sini. Berapapun jaraknya, maksudnya berapa kilometer per jamnya, itu tetap mantap mengarah ke sini. Beda dengan orang ragu. Orang ragu tuh kalau jalan tuh ganggu orang di belakangnya nih, kalau orang ragu itu. Jadi orang yang bertauhid dan tauhidnya itu masih taklid, masih dia belum bisa nazar, dia belum ada niat nazar, dia belum bisa nazar, maka hasilnya dia belum bisa makrifah, akhirnya
makrifahnya itu hasil yang dia lakukan itu adalah karena ngikuti orang, taklid. Maka orang yang seperti itu ketika diganggu dia masih akan berubah. Dia akan masih pindah kalau diganggu. Ketika dia yakin Tuhannya adalah ini, kemudian ada yang mempengaruhi, bukan itu, ini loh, dan masuk akal dia, akhirnya dia pindah. Kenapa? Karena imannya masih tardid, imannya itu masih ragu. Oleh karena itu, bukan nggak boleh, tetap boleh. Karena ada pendapat juga yang pertama sekali yang harus dilakukan oleh orang mukallaf adalah taklid, ngikut dulu. Setelah ngikut, mudah-mudahan setelah itu dia berpikir, setelah berpikir baru muncul keyakinan. Maka orang yang beriman dengan taklid itu imannya masih goyah, tapi lama-lama ketika dia ittiba, jadi kan ada taklid, ittiba, baru ijtihad. Jadi ada 3 tingkatan itu. Sekurang-kurangnya itu ittiba dalam artian kita mengetahui dasarnya, bukan ittiba ijtihad. Maksudnya setelah ittiba kita masuk kepada ijtihad, tidak. Karena kalau untuk ijtihad barangkali yang dimaksud adalah ijtihad mujtahid dalam agama ini, dalam fikih umpamanya, itu kita belum ada kapasitas di situ. Karena harus banyak hadis yang harus dihafal. Karena untuk menghafal hadis ini tidak hanya matanya saja. Banyak orang menghafal hadis matanya, matan pun dipotong. Dipotong matanya itu. Yang hanya diambil sepotong, sebelumnya dibuang, sesudahnya dibuang. Apa contohnya? Umpamanya kullu bid'atin dhalalah, malah ditambahi kullu dhalalatin finnar. Itu enggak nyambung, itu enggak ada itu hadisnya, itu kullu dhalalatin finnar itu enggak ada. Kalaupun dia dhalah, dia itu sesat, tapi Allah mengampuni kesesatannya, maka tidak akan ada dia di neraka. Kenapa kok begitu? Karena kan ada hadis, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa orang yang di akhir kalamnya, di akhir hidupnya itu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka orang itu masuk ke dalam surga. Lalu gimana dengan dolalah yang sebelumnya? Tertutup semuanya dengan itu. Jadi untuk masuk surga dan masuk neraka itu sesungguhnya bukan karena amal kita, itu karena rahmat Allah. Maka Rasulullah itu pernah menyampaikan bahwasanya kalian tidak akan pernah masuk ke dalam surga dengan amal kalian. Lalu sahabat bertanya, wa ma anta ya Rasulullah? Apa engkau juga begitu wahai Rasulullah? Dijawab, wa ma ana. Demikian juga aku, kecuali kalau Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jadi orang yang masuk surga, masuk neraka itu bukan karena amal, tetapi karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada murkanya Allah. Murkanya Allah itu masih diungguli dengan ampunannya Allah. Ampunan Allah itu seluas langit dan bumi dan lebih dari itu lagi. Artinya seberapapun kita punya dosa, kalau kita mohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuninya. Jadi seperti itu. Jadi iman yang masih taklid itu boleh, akan tetapi dia harus berusaha. Cuman kalau sampai mati bagaimana taklidnya itu? Ya nggak apa-apa, karena memang bisanya seperti itu. Ya. Baik, sudah berapa ya? Alhamdulillah. Selanjutnya ya Pak Eri. Silakan Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amat ini amat tak tersiap saya dengan istilah tadi alaf, nazar dan aktif tadi. Jadi kalau makrifat ini juga berarti dia mendapatkan hidayah seperti mu'alaf dan mukalaf. Saya masih bingung dengan antara mu'alaf dan mukalaf. Mu'alaf dan mukalaf. Mu'alaf itu mendapatkan hidayah karena marifat. Seperti sekarang kan banyak yang ahli-ahli ya. Ada pendeta misalnya Irene yang mengajar dulunya Suster, karena dia membuka Al-Quran, membaca Al-Ikhlas, dia kemudian juga Ustaz Karif, Ustaz Anton Sofat, Muhammad Anton Yasofini juga itu dapat hidayah. Itu karena manfaat atau hidayah itu. Iya. Mu'alaf dan mukalaf. Iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu'allaf dan mukallaf. Ini dua kata dari dua dasar kata yang berbeda. Kalau mu'allaf itu dari kata-kata alafa, alif lam fa. Itu artinya lembut. Artinya lembut. Tapi kalau mukallaf itu dari kata-kata kaf lam fa, kalafa. Kallafa yukallifu. Kallafa fi'il madhi, yukallifu fi'il mudhari', isim fa'ilnya mukallifun, berarti yang membebani. Isim maf'ulnya mukallafun, artinya yang dibebani. Jadi beda antara mu'allaf dengan mukallaf. Kalau mu'allaf itu artinya yang dilembutkan. Kalau mukallaf itu yang dibebani, itu berbeda. Maka orang yang disebut dengan mu'allaf itu orang yang hatinya sudah dilembutkan oleh Allah. Ya tentu lembutnya hati itu karena hidayah. Ketika seseorang yang tadinya hatinya keras menentang agama Allah, menentang Islam, setelah diberi hidayah hatinya menjadi lembut. Maka itulah yang disebut dengan mu'allaf, dilembutkan hatinya oleh Allah. Begitu dilembutkan oleh hatinya Allah, kemudian terus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu bukti bahwasanya dia sudah mu'allaf, dia sudah dilembutkan hatinya oleh Allah. Maka untuk mu'allaf ini kan ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan mu'allaf itu adalah yang sudah dilembutkan hatinya oleh Allah. Yang kedua, mu'allaf ini adalah ada yang dicari supaya hatinya lembut gitu. Maka ada yang mengatakan mu'allaf itu adalah orang yang non muslim tetapi ada harapan dia masuk Islam. Maka itu disebut juga mu'allaf, artinya ingin dilembutkan hatinya. Tetapi rata-rata di antara kita adalah berpendapat bahwa yang disebut mu'allaf itu adalah orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka hatinya sudah dilembutkan oleh Allah, itu mu'allaf. Kalau mukallaf itu orang yang dibebani. Ketika dia sudah mu'allaf, maka dia baru mukallaf. Kalau dia belum mu'allaf, hatinya itu masih jauh dari Allah, belum lembut, belum dilembutkan hatinya, dia tidak akan bisa mukallaf. Tidak mau dia suruh sholat, nggak mau. Dan sholatnya juga tidak sah. Orang yang tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak sah sholatnya. Karena syarat dari orang yang sholat itu adalah dia Islam. Kalau tidak Islam, tidak sah sholatnya walaupun dia bisa. Apa ada orang yang bisa sholat dan tidak Islam? Ada. Umpamanya orang murtad. Kayak Saifuddin tuh yang bengep itu, tengok mukanya itu yang di YouTube itu. Itu dia bisa sholat itu, tapi sholatnya tidak akan diterima, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena ada penghalangnya, yaitu murtad. Jadi murtad ini ibaratnya ketika seorang ibu atau seorang perempuan mau sholat itu sedang dalam keadaan haid. Kalau ibu datang bulan itu kan nggak boleh sholat, Bu, ya. Ibu jangan maksa sholat waktu datang bulan. Maka haid itu adalah dalam hukum. Hukum kan ada 2 tuh. Ada hukum taklifi, ada hukum wadai. Hukum wadai ini nempel di hukum taklifi. Hukum wadai ini akan selalu mengikuti hukum taklifi. Perempuan itu wajib sholat kalau tidak ada mani. Kan hukum wadai itu ada sabab, ada syarat, ada mani, ada sah, ada batal. Ada 5 juga hukum wadai itu. Sabab, syarat, mani, sah, batal. Ketika 5 ini nempel di salah satu dari misalnya wajib umpamanya gini, wajib sholat zuhur itu syaratnya adalah kalau matahari sudah tergelincir ke arah barat. Kalau belum tergelincir ke arah barat, belum wajib sholat zuhur. Itu. Yang kedua ada syarat. Ada syarat. Syarat orang yang melakukan atau wajib sholat zuhur itu syaratnya dia harus suci, tidak boleh dalam keadaan datang bulan. Yang ketiga mani.
Orang wajib sholat duhur syaratnya tidak ada halangan. Seumpama datang bulan tadi, itu merupakan halangan atau yang menghalangi seseorang wajib sholat duhur. Maka kalau ibu-ibu sedang datang bulan, itu tidak wajib sholat duhur. Orang katakan sholat duhur itu wajib. Saya katakan tidak. Apakah saya salah? Ketika ucapan tidak itu dibarengi dengan mani, maka ucapan itu betul. Sholat duhur tidak wajib bagi perempuan yang punya mani, yaitu perempuan yang sedang datang bulan. Sholat duhur tidak wajib. Ketika syaratnya dilakukan, sebabnya dijalankan, maniknya itu dihilangkan, maka sholatnya itu menjadi sah. Tapi kalau yang tiga ini tidak ada, akan menjadi batal. Jadi ini orang mukallaf itu adalah orang yang sudah dibebani dengan syariat agama. Orang mu'allaf, orang yang sudah dijinakkan oleh Allah. Syarat mukallaf, maka dia harus mu'allaf. Maka mu'allaf dulu, baru mukallaf. Jadi begitu, Pak. Oke. Baik, sudah jawab tadinya. Dari ibu-ibu ada Bu yang mau bertanya? Sekali Ustaz katanya waktu itu. Oh boleh. Udah jelas infonya. Iya. Baik. Ini masih ada waktu ya. Baik Ustaz, ini ada apa namanya ini? Misalnya ada jemaah, saya suruh nanya. Jadi ini Ustaz, ini kajian masalah tauhid. Ada kajian tauhid, ada istilah syariat, tauhid, ma'rifat, hakikat. Oh gitu. Ya. Iya. Jadi Ustaz, ada orang belajar ilmu tarikat. Tapi setelah belajar ilmu tarikat, dia seolah mendapat suatu kelebihan. Suatu kelebihan itu ditunjukkan kepada orang lain. Iya. Apakah ilmu yang didapatkan itu menyalahi dari tarikat yang belajarnya? Oh gitu ya. Itu ada istilah dalam tasawuf yang seperti itu. Itu ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, kemudian ma'rifat. Ini ma'rifat ini adalah buah daripada hakikat. Jadi syariat memang Mbah Kiai Soleh Darat itu telah mengajari kepada kita. Mbah Kiai Soleh Darat itu siapa? Mbah Kiai Soleh Darat itu yang lebih terkenalnya adalah gurunya Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini itu nyantrinya belajar agama kepada Mbah Kiai Soleh Darat. Siapa Mbah Kiai Soleh Darat? Mbah Kiai Soleh Darat itu adalah putra dari Mbah Kiai Umar Al-Samarani. Siapa Mbah Kiai Umar Al-Samarani? Mbah Kiai Umar Al-Samarani itu adalah tangan kanannya Pangeran Diponegoro untuk pengamanan daerah Jawa bagian utara. Itu diserahkan kepada Mbah Kiai Umar Al-Samarani. Mbah Kiai Soleh Darat yang menjadi gurunya Raden Ajeng Kartini tadi pernah menyampaikan di dalam kitab Sabilul Abidnya itu, ya sama mensarah kitab Jauhar Tauhid juga sama dengan Imam Bajuri, tetapi beliau memberikan nama kitabnya itu dengan namanya Sabilul Abid ala Jauhari Tauhid. Kalau ini Imam Bajuri memberikan nama kitabnya Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid. Jadi beliau menyampaikan seseorang itu wajib mempelajari 3 ilmu. 1 tauhid, 2 syariat, 3 tasawuf. Nah ini, jadi seseorang itu wajib mempelajari 3 ilmu ini. Tauhid untuk meluruskan kita ibadah, syariat untuk mengukur ibadah kita ini sah atau tidak sah, batal atau tidak batal. Kemudian tasawuf ini untuk mengukur ibadah kita ini diterima atau tidak diterima, itu ukurannya adalah tasawuf. Nah di dalam tasawuf ini ada yang terkenal, pertama adalah syariat. Syariat itu adalah aturan yang harus dipenuhi. Maka seseorang yang ketika dia belum paham syariat tidak boleh masuk kepada tarekat. Belum boleh masuk kepada tarekat. Seseorang kalau sudah masuk pada tarekat itu nggak boleh ninggalkan syariat. Contoh, Ibnu Ajibah Al-Hasani
seorang ulama sufi yang telah menyusun sebuah kitab namanya Iqadul Himam ala Syarhil Hikam, itu pernah belajar tarekat, belajar tasawuf kepada gurunya. Ketika belajar tasawuf kepada gurunya, itu terus dinasihati. Tapi anehnya Ibnu Ajibah Al-Hasani ini meminta kepada gurunya nasihatnya itu supaya ditulis. Akhirnya ditulis. Begitu ditulis, dibuka di tempat yang hening, yang dia merasa nyaman, tidak ada gangguan siapa-siapa. Begitu dibuka catatan dari gurunya itu, langsung dia merasakan kasaf, langsung merasakan yang tadinya tidak nampak sekarang jadi nampak. Nah, itu pentingnya ada guru mursyid itu yang seperti itu. Dan beliau ini torekohnya adalah torekoh Sadiliyah. Jadi ngikuti Imam As-Sadili. Imam As-Sadili ya ujung-ujungnya kepada sampai Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, kepada Rasulullah SAW, kemudian kepada malaikat Jibril. Itu rentetannya, amalannya itu bisa sampai ke sana. Nah, di sini seseorang yang belum menguasai syariat, belum paham syariat, itu tidak boleh masuk kepada tarekat. Nanti akan salah, akhirnya sholatnya adalah eling. Nah, seperti itu jadi sesat. Maka orang yang mengatakan tasawuf itu, tarekat itu sesat, itu karena tidak memahami. Orang tarekat itu harus membawa syariat kemanapun dia pergi, syariat harus dibawa. Sholat juga harus pakai wudhu, sholat harus nutup aurat, sholat harus menghadap kiblat, sholat maghrib itu ya harus pas matahari sudah terbenam. Pokoknya syariatnya itu diikuti. Syariat itu kalau bahasa gampangnya itu adalah ilmu fikih. Jadi ilmu fikihnya itu harus dikuasai dan dibawa kemanapun. Kemudian setelah syariatnya matang, baru melangkah kepada tarekat. Tarekat ini adalah jalan menuju kepada hakikat, itu tarekat. Maka tarekat ini perlu bimbingan. Maka di dalam tarekat itu banyak zikir-zikir. Seperti di tarekat As-Sadiliyah, saya ceritakan tarekat kan tidak hanya Sadiliyah itu, banyak. Cuman yang saya tahu itu adalah tarekat Sadiliyah. Kenapa? Karena saya ikut itu. Makanya saya cerita tentang itu. Yang saya tahu aja yang saya ceritakan. Jadi di dalam tarekat Sadiliyah itu diantaranya adalah inti daripada tarekat itu adalah kalimat La ilaha illallah. Intinya itu. Intinya ke situ. Yang sebelumnya ngirim Fatihah itu kepada mursyid-mursyid yang sebelumnya, guru-guru sebelumnya, termasuk mengirim kepada namanya Mbah Kiai Dalhar Watu Congol, ada yang di daerah Jawa Tengah. Mbah Kiai Dalhar Watu Congol itu sebetulnya bukan nama aslinya. Nama aslinya itu namanya Kiai Nahrawi, nama aslinya itu. Kiai Nahrawi ini adalah seorang santri yang diperintahkan oleh kiainya untuk menemani anak kiai untuk belajar ke Makkah Al-Mukarramah. Takzimnya kepada anak kiai, tidak mau dia disuruh naik kuda bersamanya. Dia lebih senang berjalan dan menuntun kuda anak kiai itu sampai di Makkah Al-Mukarramah, maka ilmunya berkah. Sehingga di sana dia belajar dengan ulama-ulama yang ada di Makkah Al-Mukarramah, belajar tauhid, belajar fikih, belajar tasawuf, sampai beliau itu disukai oleh gurunya sehingga dikasih nama Dalhar. Mbah Kiai Nahrawi aslinya dikasih nama Dalhar. Sampai sekarang yang terkenal adalah Kiai Dalhar. Kuburannya ada di Watu Congol. Dan dia memang berasal dari Watu Congol. Watu Congol itu daerah Jawa Tengah. Nah, di sanalah ini rentetan, artinya sanad tarekat yang saya punya itu dari beliau memberikannya. Kiai Muhaiminan yang dari Jawa Tengah juga memberikannya. Waktu itu saya menadah gitu karena namanya minta kan. Ya kita kan harus menadah, namanya minta. Jadi di sini tarekat itu adalah setelah seseorang menguasai syariat dan syariatnya itu selalu dibawa pada saat dia zikir tarekat itu, tidak boleh ditinggal. Setelah dia menjalankan tarekat itu nanti akan masuk kepada hakikat. Maksudnya dari hakikat ini adalah dia akan merasakan
apa yang dia peroleh dari zikir-zikir itu tadi, yang ujungnya setelah dia hakikat masuk kepada dirinya, maka nanti dia akan makrifah, akan mengetahui. Cuman makrifah ini adalah, itu jangan diartikan makrifah itu terlalu tinggi. Misalnya makrifah begitu melihat orang langsung kelihatan, hatinya begini ini mau ngomong gini. Memang ada yang seperti itu, tapi yang dimaksud makrifah itu adalah artinya tahu. Umpamanya gini, ada orang ketumbur mobil, tak mati itu orang ketumbur mobil itu. Ngapa kok kamu bisa tahu makrifah mati itu bagaimana? Enggak gerak-gerak itu, diam. Nah, itu makrifah yang seperti itu. Oh enggak, dia tidak mati, ngapa tadi tangannya masih bergerak-gerak. Itu makrifah juga itu, karena dia ada tanda-tanda. Maka makrifah itu adalah mengetahui walaupun hanya dengan tanda-tanda. Kita makrifah kepada Allah, makanya kita sholat. Tanda-tandanya kita makrifah kepada Allah apa? Kita melaksanakan sholat 5 waktu. Itu artinya kita sudah makrifah kepada Allah. Buktinya apa kalau Allah ada? Akhirnya kita berpikir, nggak mungkin dunia seisinya ini ada kalau tidak ada yang mengadakan. Lalu yang mengadakan itu siapa? Yang mencipta. Yang mencipta siapa? Allah. Maka di sini kalau dalam ilmu mantik itu ada namanya muqaddimatul ula, ada muqaddimatus saniyah. Nanti berikutnya ini akan masih dibahas tentang ilmu mantik. Di sini nanti ada al-kubro, ada as-sugro. Nanti akan masih ada pembahasan seperti itu, karena untuk makrifah kepada Allah itu kan perlu akal kita. Akal kita itu akan dibimbing dengan ilmu mantik. Maka seseorang yang punya ilmu mantik lalu disalahgunakan, itu akan menjadi seseorang jadi musyrik ini, menjadi kafir itu. Kenapa? Omongannya selalu logika, omongannya selalu masuk akal. Jadi ada yang sekarang lagi ngetren kan Rocky Gerung gitu kan. Nah, itu salam akal sehat nih kan. Karena memang yang diomong itu logika. Cuman kita ini belum memunculkan dari perguruan tinggi Islam itu orang-orang yang berlogika seperti Rocky Gerung. Nah, memang dia itu cara berpikirnya itu sistematis ketika menggiring sesuatu. Satu contoh, memang masuk akal. Ijazah itu bukan menentukan ilmu seseorang. Ijazah itu adalah menentukan bahwasanya dia itu pernah kuliah. Cuman itu, ini memang betul, logis itu. Walaupun ijazahnya pendidikan, belum tentu dia menguasai seluruh tentang ilmu pendidikan. Yang jelas ketika dia ijazahnya adalah di situ ada pendidikan, berarti dia pernah kuliah di jurusan atau di fakultas pendidikan. Ijazah itu menunjukkan dia pernah sekolah gitu, bukan menunjukkan ilmunya. Kenapa? Banyak orang yang tidak sekolah tapi ilmunya jauh lebih tinggi daripada orang yang sekolah. Barangkali seperti itu. Mungkin ini Bu masih ada pertanyaan Bu. Udah habis Bu ya? Udah habis ya? Ya alhamdulillah udah habis. Barangkali itu saja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.